الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzir rahmah al-wasi'ah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ballaghur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita semua syariah-syariahnya dan mentafsirkan Al-Qur'an sehingga menjadi pedoman bagi kita hidup di dunia ini. Insan ibadur rahman, selamat bergabung dan selamat menyaksikan episode perdana dari kajian tematik Ibadur Rahman TV yang pada episode perdana ini mengambil judul Tafsir Surah Al-Fatihah bagian pertama. Baik, kita akan mulai dari pengertian tafsir. Tafsir berasal dari kata dalam bahasa Arab, asal kata fassara yufassiru tafsiran. Ulama telah menjelaskan kepada kita dari dua aspek. Yang pertama ialah aspek lugawi atau istilah kita secara bahasa, dan yang kedua secara istilah. Tafsir menurut bahasa adalah menerangkan, asyarhu wal bayanu wat tawdihu wal kashfu. Ialah tafsir itu adalah penerangan atau menerangkan dan menjelaskan. Adapun dalam istilah ialah ilmun. Tafsir itu ialah suatu ilmu yang dengannya dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dan mengetahui maksud Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan manusia melalui kajian dari sudut asbabun nuzul, kajian tematik dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian apa maksud dan tujuan tafsir? Adapun maksud dan tujuan tafsir adalah sebagai berikut. Yang pertama jelas, fahmul Qur'anil Karim. Ingin memahami dan mengetahui Al-Quranul Karim melalui penjelasan ayat demi ayat sesuai dengan keterangan ahli tafsir. Kemudian tujuan yang kedua, bayan al-ahkam asy-syar'iyyah, yaitu menjelaskan hukum-hukum syarak. Karena ayat-ayat Al-Quran ada menyampaikan kepada kita semua tentang hukum
dan hakam yang termaktub di dalam beberapa surah Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah taujih wa hidayatul bashar, yaitu memberikan arahan dan memberikan panduan kepada kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan agar mengikuti arahan, agar mengikuti panduan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan dan sebutkan di dalam Al-Quran. Insan ibadur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya tathbit al-aqidah. Tujuan dari kita mempelajari tafsir adalah menguatkan dan menetapkan akidah melalui ayat-ayat keimanan, ayat-ayat yang berkaitan dengan tentang akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan ayat-ayat tersebut dapat menguatkan ke dalam hati kita. Selanjutnya kita akan semakin kuat dengan akidah-akidah tersebut. Insan ibadur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pemaparan singkat terkait tafsir. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Selanjutnya kita akan mengetahui surah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kita terjemahkan dengan pembuka ataupun pembukaan. Beberapa ulama telah menjelaskan kepada kita kenapa Al-Fatihah disebut sebagai pembukaan. Demikian dijawab oleh salah satu alim di antara ulama kita bahwa Al-Fatihah itu dinamakan dengannya annahu yubda'u bi kitabiha fil masahib, atau karena Al-Quran ini menjadi awal pembuka di dalam tulisan-tulisan mushaf, dan Al-Fatihah merupakan surah yang dibaca ketika dalam sholat. Namun Al-Fatihah bukan surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebagaimana kita tahu bahwa surah pertama yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq. Kemudian selain Al-Fatihah, dia mempunyai beberapa nama. Yang pertama dikatakan sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab, karena di dalam surah tersebut mencakup berbagai macam materi, berbagai macam kandungan seperti tauhid, ibadah, manhajul hayah, dan lain sebagainya. Al-Fatihah selain daripada Ummul Quran atau Ummul Kitab memiliki nama Alhamdu, karena dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian juga dinamakan sebagai As-Salah, karena salat merupakan ataupun karena Al-Fatihah adalah salah satu rukun di antara rukun di dalam salat yang kita kerjakan. Berikutnya Al-Fatihah juga memiliki nama Asy-Syifa, ialah sebagai obat. Di dalam sebuah hadis riwayat yang disampaikan oleh salah satu sahabat yang bernama Abu Sa'id, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul Kitab syifaun min kulli su. Surah Al-Fatihah merupakan obat dari segala penyakit. Kemudian Al-Fatihah juga memiliki nama Ar-Ruqyah, yaitu surah yang dijadikan dan kita buat sebagai ruqyah apabila kita sedang mengobati orang yang sedang sakit. Insan ibadur rahman yang budiman. Kemudian berikutnya adalah surah Al-Fatihah termasuk surah Makkiyah. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir
rahimahullahu taala. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan Abul Aliyah bahwa surah Al-Fatihah termasuk surah Makkiyah. Namun demikian, ada juga di antara ulama yang mengkategorikan surah Al-Fatihah sebagai surah Madaniyah. Dan ada pendapat yang ketiga, sebagian ya, mengatakan surah Al-Fatihah adalah Makkiyah, sebagian lain mengatakan Madaniyah. Namun Ibnu Katsir rahimahullahu taala lebih cenderung kepada pendapat pertama bahwa surah Al-Fatihah termasuk surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ada juga pendapat lain terkait Makkiyah dan Madaniyah yang sudah dipahami oleh kebanyakan dari kita, yaitu surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah dan Madaniyah surah yang diturunkan di Madinah. Namun pendapat kedua, Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dan Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Insan ibadur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Bahkan di dalam nama lain disebut As-Sab'ul Mathani. Maksudnya adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Dalam satu hari satu malam kita melaksanakan sholat fardu sebanyak 17 rakaat. Dengan kata lain, surah tersebut akan kita ulang-ulang. Belum kita tambah lagi dengan sholat-sholat sunat yang jumlahnya akan lebih banyak dari 17 kali. Insan ibadur rahman yang budiman. Selanjutnya di sini disampaikan tentang fadail Al-Fatihah, tentang keutamaan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala melalui sahabat yang bernama Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu taala. Pada satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya, "Inginkah aku ajarkan kepadamu surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an?" Lalu Nabi memegang tangannya. Kemudian ketika ingin keluar dari masjid, Abu Sa'id berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau ingin mengajarkan kepadaku surah yang paling agung di dalam Al-Quran?" Nabi SAW menjawab, "Iya." Kata beliau, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu." Dia adalah surah Al-Fatihah yang disebut as-sab'ul mathani, yang berjumlah 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Kemudian fadilah atau keutamaan surah Al-Fatihah yang kedua ialah ar-ruqyah. Dalam satu hadis riwayat salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, suatu hari kami dalam perjalanan. Kami pun singgah di satu tempat, lalu datanglah seorang perempuan mengatakan, pemimpin kami telah sakit. Ya. Lalu adakah di antara kalian yang bisa mengobatinya? Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah pemimpin kami? Lalu salah seorang sahabat di antara rombongan tersebut membantu
dan mengobati melalui surah Al-Fatihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyembuhkan pemimpin yang sakit tadi. Lalu diberilah 30 ekor kambing dan diberi minum susu. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mintalah bagian dari kambing yang diberikan oleh kaum tersebut. Artinya surah ini adalah merupakan ruqyah, merupakan penyembuh bila kita sedang dalam keadaan sakit. Insan ibadur rahman yang Allah muliakan. Demikian keutamaan Al-Fatihah secara singkat. Di sana masih banyak lagi, namun kita cukupkan 2 di antara keutamaan surah Al-Fatihah. Kemudian berikutnya adalah selain sebelum kita membaca Al-Qur'anul Karim, seperti mana yang Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Yang dimana kita memahami sebelum kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita akan terlebih dahulu membaca al-isti'adah. Dalam istilah kita, isti'adah ini adalah ta'awudz, atau istilah-istilah kampung yang meluas adalah ta'un, ya. Namun di dalam bahasa Arab itu istilahnya adalah isti'adah. Artinya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz al-isti'adah ini bermacam-macam. Yang basic ataupun yang dasar adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga redaksi yang lain adalah a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Namun masyarakat kita lebih cenderung kepada redaksi yang pertama, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Sebelum kita membaca ayat Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Sebab Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mestinya mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Sebelum membacanya, hendaklah kita beristiadah dan memohon perlindungan kepada Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa al-isti'adah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita dan memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan manusia ketika manusia itu bermusuhan dengan kita, memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Mudah-mudahan suatu saat nanti ketika permusuhan mereka sudah reda, mereka bisa kembali dalam keadaan damai. Sebab fitrah manusia itu adalah senantiasa dalam keadaan baik. Jadi ketika manusia itu sedang dalam nafsu, sedang dalam amarah, maka kita sebagai muslim hendaklah bermuamalah, berlaku baik kepada mereka. Mudah-mudahan amarah mereka segera selesai dan kembali kepada fitrah. Adapun kepada musuh yang jelas, musuh yang nyata, yaitu syaitan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kita seperti mana memperlakukan manusia dalam keadaan dan kondisi sedang bernafsu. Justru kepada syaitan ini hendaklah kita beristiadah, berlindung kepadanya dari godaan syaitan yang senantiasa menggoda kita, yang senantiasa menginginkan kita di dalam kebinasaan dan kehancuran.
tidak ada kata damai dengan musuh yang nyata, dengan musuh yang utama ini, yaitu syaitan. Sebab apa? Karena syaitan itu tidak akan menerima kebaikan, dan syaitan itu tidak berharap kepada kita sebagai manusia kecuali kehancuran yang sehancur-hancurnya. Seperti mana dahulu bapak kita Adam alaihissalam yang telah diperdaya oleh syaitan sehingga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke alam dunia ini. Maka sebab itu hal pertama yang mesti kita lakukan sebelum membaca Al-Qur'anul Karim adalah membaca al-isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian syaitan tidak akan segan-segan untuk senantiasa menggoda dan menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran. Sebab syaitan itu sangat memusuhi kepada Nabi Adam dan juga keturunannya, termasuklah kita sebagai anak cucu Adam. Insan ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Berikutnya adalah al-basmalah. Al-basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Di dalam redaksi ini dimulai dengan huruf, yaitu ba yang berharokat kasrah. Di dalam ilmu nahwu ini adalah salah satu huruf jar yang berarti dengan. Menurut ulama bahasa Arab, huruf jar ini berkaitan dengan kata sebelumnya yang dibuang. Sehingga kalau kita ingin sampaikan bahwa bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita ingin belajar hakikatnya, aku belajar dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita sebagai pengajar, aku mengajar dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita sebagai pedagang, aku memulai dagang ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap pekerjaan kita hendaklah mulai dengan bacaan basmalah. Sebab dalam salah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, setiap benda, setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah, maka terputuslah amal tersebut. Artinya apapun aktivitas kita, apapun langkah kita, hendaklah kita mulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam hal ini kita mengambil pelajaran dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Insan ibadur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk pertemuan pertama ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.